lihat nih, ada perang Kamboja tahu? Bukannya Kamboja itu bunga ya? Yang bener aja dong deh, masa bunga sih? Ini Jadi deh, Perang Kamboja itu adalah perang saudara di Kamboja yang terjadi pada tahun 1971 hingga 1990. Perang ini tuh melibatkan banyak pertikaian politik di negara Kamboja, bukan berarti perang bunga Kamboja. oh gitu ya. Pasti kamu gak pernah baca ya? Ya udah deh, kamu daripada bingung, ya udah yang semenjak kita lihat video yang lebih lanjutnya. Masa-masa berdarah di kawasan Asia Tenggara tidak hanya terjadi di Indonesia. Perbedaan politik antara komunis dan non-komunis seringkali menjadi konflik berdarah yang mengerikan. Salah satunya adalah negara tetangga kita, Kamboja, yang dari segi bahasa sangat berbeda dengan kita. Kamboja merupakan negara di kawasan Indochina yang menganut sistem pemerintahan monarki konstitusional. Kamboja menjadi sebuah negara berdaulat sejak kepergian Prancis dari Indochina sekitar 1955. Periodisasi konflik di Kamboja dapat dibagi menjadi tiga, yaitu konflik masa pemerintahan Sihanouk 1955 sampai 1970, yang kedua Lon Nol pada 1970 sampai 1975, dan Pol Pot 1975 sampai 1979. Pada tahun 1955, Sihanouk diangkat sebagai kepala pemerintahan Kamboja. Pada masa pemerintahannya, Sihanouk menerapkan dan mendominasi sistem demokrasi parlementer Kamboja. Ia juga menciptakan ideologi sosialisme Buddha sebagai ideologi nasional. Konflik pada masa Sihanouk bermula saat ia menjalin kedekatan dengan negara-negara komunis seperti Vietnam Utara dan Cina. Selain itu, Sihanouk juga menolak bantuan dan memutuskan hubungan diplomasi dengan Amerika Serikat pada tahun 1963. Kebijakan tersebut menimbulkan kekecewaan golongan oposisi di Kamboja. Pada perkembangannya, konflik semakin meruncing ketika rezim Sihanouk melakukan korupsi dan pemborosan yang menimbulkan permasalahan ekonomi di Kamboja. Hal tersebut menimbulkan pemberontakan dari Khmer Merah di bawah pimpinan Lon Nol. Pada tahun 1970, Lon Nol berhasil menguasai pedesaan dan melakukan kudeta terhadap rezim Sihanouk. Selanjutnya, Lon Nol mendirikan Republik Khmer dengan dukungan dari Amerika Serikat. Yang kedua, konflik pada masa Lon Nol. Setelah sukses merebut pemerintahan dari tangan Sihanouk, Lon Nol mengubah sistem pemerintahan Kamboja yang awalnya monarki alias kerajaan ke dalam bentuk republik. Akibatnya, nama Kamboja berubah jadi Republik Khmer. Dengan adanya dukungan dari Amerika Serikat, Lon Nol juga mulai menghapus ajaran-ajaran komunisme yang sebelumnya tumbuh subur di masa pemerintahan Sihanouk. Gara-gara sikapnya yang anti komunisme, beberapa orang di Republik Khmer yang masih menganut paham ini pun geram. Dari situlah lahir sosok pemimpin yang bertekad untuk mengembalikan komunisme di Kamboja, yaitu Pol Pot. Akhirnya, pada tahun 1975 dengan dibantu oleh Sihanouk yang sama-sama pro-komunisme, Pol Pot dan pasukannya yang disebut Khmer Merah berhasil mengkudeta dan merebut pemerintahan yang sah. Dalam kudeta ini, mereka berhasil meraih kemenangan. Pol Pot akhirnya mengubah Republik Khmer jadi negara demokratik Kamboja. Yang ketiga, konflik pada masa Pol Pot. Masa pemerintahan Pol Pot yang terjadi pada tahun 1975 sampai 1979 memiliki beberapa kebijakan diantaranya yaitu: yang pertama, merubah nama Republik Khmer menjadi Kamboja atau Kamboja Demokratik yang sesuai dengan ideologi komunisme ala Mao Zedong dari Cina. Yang kedua, seluruh penduduk wajib bekerja sebagai buruh pertanian. Yang ketiga, semua hak politis sipil dihapus, bahkan sampai universitas-universitas dihapus.
Yang keempat, pabrik, rumah sakit, dan institusi pendidikan dihapus. Jadi, semua masyarakat harus bekerja sebagai buruh, tidak boleh sebagai guru maupun dokter. Yang keenam, genosida terhadap kurang lebih 1 juta orang, bahkan ada yang mengatakan hampir 2 juta orang. Setelah sukses memerintah, Pol Pot pun nerapin aliran komunisme yang asalnya dari Cina. Nama aliran ini adalah Maoisme dan diciptakan oleh pemimpin Cina bernama Mao Zedong. Ternyata pemerintahan Pol Pot ini super kejam karena dijalankan secara otoriter. Terjadi genosida, wabah, dan kelaparan. Akibatnya jutaan warga Kamboja pun meninggal dunia. Karena pemerintahan Pol Pot dan Khmer Merah yang kejam dan merugikan rakyat, muncullah tokoh-tokoh revolusi yang pengen menggulingkan kekuasaan Pol Pot. Di antaranya yakni 2 orang aktivis bernama Heng Samrin dan Hun Sen. Supaya bisa ngalahin Pol Pot, Heng Samrin dan Hun Sen membentuk Front Bersatu Kamboja untuk Keselamatan Nasional atau FUNSK. Mereka juga mendapat dukungan dari Uni Soviet dan Vietnam. Nah, nggak cuma ngebantu Heng Samrin, di tahun 1979, Vietnam bahkan juga ngirim 150.000 pasukannya ke Kamboja. Loh, kenapa? Sebab Pol Pot melakukan pembantaian ke warga keturunan Vietnam yang ada di sana. Nah, lantaran serangan besar-besaran ini, akhirnya rezim atau pemerintahan Pol Pot pun berakhir, dan Kamboja dipimpin oleh Heng Samrin yang dikendalikan oleh Vietnam. Tapi tindakan Vietnam yang secara nggak langsung mengendalikan pemerintahan Kamboja ini ditentang oleh rakyat sehingga menimbulkan pergolakan di dalam negeri. Sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh teman saya, negara kita ini cinta damai dan berusaha buat mewujudkan perdamaian di banyak negara. Hal ini juga diamanatkan di dalam tujuan negara di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang bunyinya ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, Indonesia berperan penting buat bantu Kamboja. Peran penting Indonesia dalam menyelesaikan konflik di Kamboja dilakukan melalui Perundingan Jakarta Informasi Meeting (JIM) 1 di Bogor pada tanggal 25 sampai 28 Juli 1988. Pertemuan ini dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Indonesia saat itu, yakni Ali Alatas. JIM 1 berhasil mengumpulkan para pihak yang bersengketa buat saling berdiskusi, mendengarkan kemauan satu sama lain. Selanjutnya pada tanggal 19 sampai 21 Februari 1989 diadakan lagi Jakarta Informal Meeting 2 yang menghasilkan kesepakatan sebagai berikut. Yang pertama, gencatan senjata di semua wilayah Kamboja. Yang kedua, penarikan pasukan Vietnam dari Kamboja selambat-lambatnya 30 September 1989. Yang ketiga, pembentukan pemerintah mengikut sertakan per kelompok yang bersengketa di Kamboja. Yang keempat, pengawasan internasional atas penarikan pasukan Vietnam. Konflik berkepanjangan di Kamboja ini membawa dampak yang besar bagi dunia internasional. Beberapa dampak konflik Kamboja yaitu yang pertama, munculnya pembatasan di wilayah Indochina. Yang kedua, munculnya krisis sosial dan genosida yang menewaskan jutaan warga Kamboja. Yang ketiga, keamanan negara-negara di Asia Tenggara terancam. Akhir dari konflik Kamboja ini adalah dibentuknya koalisi pemerintahan Kamboja Demokratis atau KPKD yang merupakan sebuah pemerintah koalisi dalam persaingan yang terdiri dari 3 faksi politik Kamboja, yaitu Partai Van King Pek atau Narodong Sinalok, Khmer Merah atau Kie Sampan, dan Front Kebebasan Nasional Rakyat Khmer atau Somsan, yang bertujuan untuk melancarkan rezim refleks rakyat Kamboja atau negara Kamboja punya ke Vietnam. Kemudian yang kedua, penyelenggaraan Jakarta Informasi Meeting atau JIM yang digagas Indonesia yang didukung oleh Dewan Keamanan PBB.
hingga akhir membentuk pemerintahan transisi di Kamboja dengan membentuk United Nations Traditional Authority in Cambodia atau UNTAC.